Pak Suryanto. Baik, kiranya Bapak Ibu sekalian sudah berhadir untuk meluangkan waktunya pada kegiatan kajian KDSM pada malam hari ini. Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu sekalian? Bisa ya? Udah mulai Pak Anto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bersyukur tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rezeki, karunia yang tak terhingga tercurah kepada kita semua. Sebagai hamba yang tak kufur nikmat, mari bersama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambah dan melimpahkan nikmat rezekinya pada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam teruntuk Rasulullah Muhammad SAW, uswatun hasanah, sang pemimpin terbaik yang pernah ada. Insya Allah kita semua diberi kesehatan untuk terus dapat mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan kita berharap nanti di akhir kelak kita mendapat syafaatnya. Amin. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Aikenopan Bapak Aminurlah beserta seluruh pimpinan yang sudah berhadir. Dari Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Aikenopan Bapak Laudy Nur yang telah menginisiasi kegiatan ini sampai dengan pada malam hari ini KDSM telah berlangsung sampai dengan edisi yang ke-35. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kemudian terkhusus kepada narasumber kita yang telah bersedia hadir untuk meluangkan berbagi pengalaman, berbagi cerita, pengetahuannya tentang materi nanti yang akan disampaikan. Kita kedatangan dari Medan, ada Bapak Dr. Muhammad Qorib MA, Bapak Dekan Fakultas Agama Islam dari Universitas Madya Sumatera Utara sudah meluangkan waktunya untuk bisa berhadir bersama kita. Mudah-mudahan waktu kali ini tidak kita buang begitu saja, tapi kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menambah khasanah keilmuan kita. Bapak Ibu hadirin pengajian malam hari ini, untuk menambah khidmat, mari sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bersama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Bunaya. Pada Ustadz kami persilahkan. Mana nih Ustadz Bunaya ini? Maaf Pak, jaringan tadi saya hilang. Oke, silakan Ustadz Bunaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf izin Ustadz, apakah semua peserta pengajian telah mendengar suaranya? Atau ada kesalahan Hilang teknis ini? suaranya, nggak ada suaranya Pak Anto. Ya, Kosong, baik. moderator Masih kosong. dibantu ya untuk bisa mencari sinyal yang lebih baik supaya suaranya bisa terdengar. Bagaimana Ustadz? Baik, mohon maaf untuk kesalahan teknisnya. Untuk Ustadz Bunaya mungkin sedang dalam memperbaiki permasalahan teknis ini. Kami mintakan kesempatannya untuk Bapak Rudi Chandra Simbolon untuk membacakan ayat suci Al-Quran pada kesempatan malam hari ini. Pada Bapak Rudi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Rudi Chandra Simbolon yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada pengajian malam hari ini. Insya Allah kita tetap istiqomah berada di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ini saya serahkan kepada host nantinya,
Saya berikan waktu dan kesempatan kepada Miss Novi untuk memaparkan kegiatan pada malam hari ini. Pada Miss Novi, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit memaparkan tentang kegiatan yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala puji syukur marilah sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini yang setiap malamnya malam Selasa, Senin malam kita melakukan kajian daring Senin malam dan itu selalu rutin dan Nggak dengar suaranya ya? Suaranya Iya, tak dengar suaranya nggak terdengar. Bu Novi. tidak dengar. Lebih dekat ke mikrofon mungkin, Miss Novi. Oke. Saya konekkan. Mulai. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aja sepertinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikannya berbagai macam nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam. Sehingga kita dapat bertemu walaupun via Zoom, via online di acara kajian daring Senin malam ini. Tak lupa sholawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi dan yang kita harapkan di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya mohon maaf karena jaringan mungkin menjadi suatu kendala. Di sini saya sudah menyediakan share screen untuk kegiatan. Sebelum saya mulai, yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selamat malam Bapak, selamat bergabung di Zoom kami. Semoga diberikan kesehatan kepada Bapak Muhammad Khotib MA. Yang terhormat juga kepada Ketua PCMA Kanopan dan kepada peserta KDSM pada malam hari ini. Baik, di sini saya Novrianti, salah satu guru IPS SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, akan memaparkan sedikit tentang kegiatan. Artinya beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan kunjungan belajar ke beberapa tempat ibadah, gitu, beberapa tempat ibadah. Yaitu ada di Kebaznas, ke Pihara, ke Pura, dan ke gereja. Nah, sebelum kita ke pembahasan lebih rinci, di sini kami dan beberapa pihak, khususnya pihak SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, mengkaitkan kegiatan ini ke SDGs, yaitu Sustainable Development Goals, artinya pembangunan berkelanjutan. Nah, kali ini SDGs ini adalah suatu program pemerintah yang dicanangkan yang awalnya itu tahun 2000 sampai tahun 2015 MDGs namanya, MDGs, yaitu Millennium Development Goals. Kemudian itu ada 8 tujuan, tetapi 8 tujuan itu belum tercapai, sehingga Indonesia masih seperti ini saja. Kemudian pemerintah dan tim PBB
mendiskusikan sehingga membentuklah SDGs ini, yaitu pembangunan berkelanjutan dari MDGs. Pembangunannya ada 17, artinya ditambah dari 8 itu ditambah menjadi 17 tujuan gitu. Salah satunya itu tanpa kemiskinan. Tanpa kemiskinan. Sebelum kita membahas tentang peran agama Islam, peran agama Buddha, peran agama Hindu terhadap kegiatan sosial, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih, apa arti miskin yang sesungguhnya, kan gitu. Kemiskinan, menurut Nurmawati, tahun 2008, kemiskinan itu merupakan masalah sosial yang ada, yang terus ada, artinya yang memang sudah permanen di kehidupan masyarakat. Kemudian menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi, fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar, baik itu makanan maupun bukan makanan, termasuk dia tempat tinggal. Lalu kemiskinan itu apa sebenarnya? Gitu kan? Kemiskinan itu adalah keadaan seseorang, ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Seperti itu. Lalu dari beberapa pengertian di atas, maka kami menyimpulkan, kami ingin mengetahui kegiatan sosial seperti apa yang dilakukan pihak-pihak agamanya ini. Dari segi Baznas, kami berkunjung ke Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Pertama kami kunjungi itu pada tanggal 28 Oktober 2021, langsung bertemu dengan Ketua Baznas. Mereka berperan membantu. Memang Baznas ini konteksnya adalah membantu dan mengentaskan kemiskinan, artinya mensejahterakan masyarakat Islam. Dengan apa? Gitu kan? Dengan cara apa? Nah, Baznas mendirikan untuk mensejahterakan masyarakat itu memiliki 5 program. 5 program, yakni itu ada program bidang ekonomi. Kalau di Labura itu dia disebut Labura Makmur. Nah, Labura Makmur ini melakukan suatu bantuan, memberikan suatu bantuan kepada orang, kepada artinya untuk bantuan modal usaha. Untuk per orang itu dikenakan sekitar 1.500.000 per orangnya. Beda hal dengan mu'alaf. Kalau mu'alaf dia lebih besar. Kalau mu'alaf itu dia 2.500.000 per orang dikenakan. Lalu ada bidang pendidikan. Bidang pendidikan dalam Labura ini lebih dikenal dia dengan Labura cerdas. Ya, Labura cerdas. Seperti apa bantuan yang diberikan oleh Baznas? Nah, Labura cerdas ini memberikan bantuan kepada siswa-siswi yang memang berprestasi tetapi tidak mampu dalam hal biaya, itu mereka berikan baik secara finansial maupun mereka memberikan secara bentuk barang seperti peralatan atau perlengkapan sekolah gitu. Yang ketiga itu ada bidang keagamaan atau bidang dakwah. Contohnya seperti bantuan pembangunan musola, pembangunan masjid gitu. Untuk pemberian bantuan kepada khotib Jumat, kepada ustadz-ustadz yang memberikan tausiah ke desa-desa gitu. Lalu yang keempat ada bidang kesehatan dan bidang kemanusiaan. Kemudian kami sudah berkunjung ke Pihara Jetapana Ekanopan. Pihara itu memiliki yakni fokus ke mohon maaf, ya? mungkin bisa diringkas semua paparan kegiatannya sehingga nanti kegiatan ini bisa langsung terserah pada host untuk langsung diberikan kepada narasumber. Kira demikian. Oke. Diringkas ya. Miss. Ya, untuk kegiatan vihara sama. Vihara kalau Pura Agung dan gereja itu sebenarnya kegiatan itu sama. Kegiatan sosial itu tetap sama, memberikan bantuan, memberikan sosial kepada semua. Jadi mereka tetap memberikan, bedanya adalah mereka menyuguhkan
keahlian. Mereka menyuguhkan, mengharuskan orang tersebut itu memiliki suatu keahlian tertentu. Jadi tanpa adanya keahlian bagi mereka itu tidak akan bisa memberantas kemiskinan, walaupun dilakukanlah bantuan seperti bentuk uang, finansial, dan segala macamnya gitu. Mungkin itu saja kegiatan yang sudah kami lakukan keterkaitan kunjungan sosial tersebut, dan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pemaparan kegiatan pada malam hari ini. Sebenarnya ini kan ada review dari Miss Novi. Dari beberapa hari yang lalu SMP Muhammadiyah Madalan itu melakukan kegiatan kunjungan ke rumah-rumah ibadah. Hasilnya tadi kita melihat bahwa kesimpulannya adalah ternyata peran dari masing-masing agama yang tadi ada dari Basnas, mungkin dari Fiar dan lain sebagainya, sebenarnya udah ikut turut dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, mungkin lebih lanjut kita bisa dengarkan langsung dari narasumber yang sudah kita undang dan bersedia hadir pada kesempatan malam hari ini. Untuk waktunya, secara penuh saya berikan kesempatan kepada host untuk memandu acara ini. Kepada host Miss Rafika Azmi, saya persilakan. Langsung ke narasumber aja, moderator. Oh, baik. Oke, baik. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita dengarkan pemaparan langsung dari narasumber. Dan langsung Bapak Dr. Muhammad Qawarib MA, Dekan Fakultas Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada Dokter, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Mas Qorib bisa didengarkan? Dengar, Prof. Dengar, Mas. Jelas. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Dan janganlah kamu mati kecuali tetap menjadi orang-orang muslim. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan darinya pasangannya
dan mengembangkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang karenanya kamu saling meminta antara yang satu dengan yang lain, dan peliharalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha pemelihara bagi kamu semua. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan perkataan yang baik. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memperbaiki amalan kamu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata rasulih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan kepada kalian 2 buah wasiat, yang sekiranya kalian berpegang pada 2 buah wasiat yang sudah aku tinggalkan, niscaya kalian tidak akan tersesat untuk selamanya. Wasiat yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian 2 buah wasiat, yang sekiranya kalian berpegang pada 2 buah wasiat yang sudah aku tinggalkan, niscaya kalian tidak akan tersesat untuk selamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua sunnah Rasulullah. Wa qala aidan, ni'matani maqbunun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Rasulullah juga bersabda, ada 2 nikmat yang selalu dilalaikan umat manusia. Yang pertama nikmat kesehatan, dan yang kedua nikmat waktu luang. Wa qala aidan, ightanim khamsan qabla khams, hayataka qabla mautik, wa sihataka qabla saqamik, wa faragaka qabla syuklik, wa syababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik. Pergunakan 5 kesempatan yang ada padamu sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama, pergunakan hidupmu sebelum matimu. Yang kedua, pergunakan sehatmu sebelum sakitmu. Yang ketiga, pergunakan waktu luangmu sebelum sempitmu. Yang keempat, pergunakan masa mudamu sebelum tuamu. Dan yang kelima, pergunakan waktu kayamu sebelum kamu jatuh miskin. Yang Mas Qorib hormati, Mas Qorib muliakan, para jamaah virtual, pimpinan cabang Muhammadiyah Aik Kanopan, yang pada malam hari ini melaksanakan kajian virtual, dan judul yang diberikan oleh pimpinan cabang kepada Mas Qorib, dalam pemikiran Mas Qorib merupakan sebuah judul yang sangat menantang, kemudian menarik dan kontekstual.
Jadi sebenarnya judul ini kalau menurut Mas Qorib jarang diangkat di pengajian, majelis taklim di berbagai macam masjid. Tapi judul ini selalu diperbincangkan dan dibahas, kemudian tepat diperbincangkan dan didiskusikan di berbagai macam forum ilmiah. Ini memberikan sebuah isyarat bahwa materi-materi pengajian yang selalu diangkat oleh pimpinan cabang Muhammadiyah AIK Kanopan adalah materi-materi yang sangat segar dan mencerahkan. Ini menjadi sebuah kredit poin tersendiri. Biasanya Mas Qorib kalau mengisi pengajian di majelis-majelis taklim, di masjid-masjid, itu judulnya yang bernuansa melankolis. Dan yang bernuansa kesenduan. Misalnya kiat disayang suami, atau kiat disayang istri, atau kiat mendapatkan jodoh, kira-kira seperti itu. Tapi berbeda dengan materi yang diangkat pada saat ini. Peran sosial agama dalam mengentaskan kemiskinan dan seterusnya. Judulnya panjang sekali. Sehingga ini lebih tepat menjadi tesis atau disertasi kalau menurut Mas Qorib. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah AIK Kanopan beserta seluruh pengurus yang hadir pada saat ini. Kemudian Mas Rudi yang sudah selalu berkomunikasi kepada Mas Qorib, kemudian protokol, panitia yang mohon maaf tidak dapat Mas Qorib sebutkan satu persatu. Dan kita berdoa semoga kita senantiasa sehat, meskipun dalam situasi dan kondisi yang belum pulih, belum sepenuhnya normal, tapi situasi dan kondisi ini bukan menjadi sebuah hambatan bagi kita untuk terus menebar kebajikan dan tak henti-hentinya melakukan berbagai macam gerakan pencerahan di tengah-tengah masyarakat, termasuk pada saat ini. Sehingga dalam satu pekan kalau dihitung-hitung Mas Qorib itu bisa 7 atau 8 kali mengisi pengajian. Terutama secara virtual. Baik lewat Zoom atau lewat media sebagaimana yang kita gunakan pada saat ini. Hanya saja mungkin media yang kita gunakan saat ini terbilang jarang dipakai orang secara umum. Orang-orang mungkin lebih memilih Zoom ketimbang memilih media yang kita gunakan pada malam hari ini. Tapi sebenarnya substansinya adalah sama. Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, dan terutama ortom yang hadir pada saat ini, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru. Menjadi sangat menarik pada saat kita membincang tentang agama ini. Agama kalau seandainya dibicarakan di negara-negara sekuler, negara-negara yang menganggap agama tidak begitu penting dan urusan privat, maka agama itu bagi mereka menjadi sejenis budaya saja. Eropa Barat secara umum bangkit kemudian memimpin kebudayaan dan peradaban dunia dengan melakukan gerakan pencerahan. Tapi gerakan pencerahan yang dilakukan oleh Barat justru meninggalkan agama. Dalam konteks ini adalah Katolik. Tapi kemudian berbeda dengan gerakan pencerahan yang dilakukan oleh Islam. Terutama di Indonesia yang dipromosikan oleh Muhammadiyah. Justru gerakan pencerahan
yang dilakukan oleh umat Islam khususnya Muhammadiyah di Indonesia merupakan bentuk revitalisasi, penyegaran kembali, pemaknaan kembali, dan kontekstualisasi ajaran Islam dalam ruang kehidupan. Jadi ada dua hal gerakan pencerahan yang dilakukan di Barat dan di dunia Islam. Kalau di Barat meninggalkan agama, maka mereka maju. Kemudian di dalam Islam ini untuk menggapai kemajuan justru harus kembali kepada nilai-nilai agama. Dalam konteks ini adalah Islam. Agama itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ilahiyatul masdar, insaniyatul mautu. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian untuk kepentingan umat manusia. Karena yang menjadi subjek sekaligus objek dari agama itu adalah manusia. Sumber perubahan itu adalah manusia. Dan yang mesti dirubah, dicerahkan, diformat, dan diarahkan adalah manusia itu juga. Dalam konteks Islam maka agama ini sebenarnya diturunkan untuk membimbing umat manusia khususnya Islam dalam meraih dua kebahagiaan. Yang pertama adalah dunia dan yang kedua akhirat. Dunia dan akhirat adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah. Kalau ada yang mengejar kepentingan akhirat dengan melupakan dunia, sama buruknya dengan orang yang mengejar dunia lupa akan akhirat. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan di antara mereka itu ada orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang baik." Kehidupan dunia yang baik atau dunia hasanah itu tak saja melulu persoalan spiritualitas, tapi juga terkait dengan persoalan fisikal. Dalam konteks ini adalah kesejahteraan lahir. Sandang, pangan, dan papan harus tercukupi. Bagaimana kita akan merasakan dunia hasanah kalau hidup dalam kemiskinan? Kalau hidup dalam kekurangan? Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita agar umat Islam itu menjadi petarung-petarung dalam ekonomi, dalam konteks sosial, dalam konteks politik, dalam konteks teknologi. Dan dunia ini menjadi sebuah mazro'ah atau sawah ladang bagi kehidupan akhirat. Akhirat itu pada hakikatnya merupakan sebuah tempat di mana kita merasakan hasil panen dari tanaman yang kita semai dan kita kembangkan serta kita rawat pada saat hidup di dunia ini. Baru kemudian akhirat hasanah. Kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat atau ketidakbahagiaan di akhirat itu ditentukan oleh berbagai macam ikhtiar pada saat kita hidup di dunia ini. Jadi ada konsekuensi logis dari kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Memang ada sebuah hadis yang menjelaskan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu merupakan penjara bagi orang-orang mukmin, sementara sorga bagi orang-orang kafir. Sijnun itu diterjemahkan dengan jail atau prison atau penjara.
jail atau prison atau penjara itu merupakan kiasan saja. Artinya pada saat hidup di dunia ini, seorang mukmin tidak boleh mengumbar hawa nafsu tanpa koridor yang jelas, tercabut dari berbagai macam undang-undang di dalam agama kita dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sijnul mukmin itu merupakan sebuah koridor atau sejenis peraturan agar umat Islam itu tahu dan sadar siapa dirinya, apa yang mesti dipikirkan, apa yang mesti diperbuat, dan kemana dia harus pergi. Disinilah kemudian pentingnya agama itu. Maka di dalam himpunan putusan tarjih pada bab Masailul Khamsah dijelaskan apa yang disebut dengan agama. Wa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatus sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Yaitu ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya yang berisi perintah, larangan, berbagai macam petunjuk untuk dua kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, agama itu terambil dari akar kata a dan gama. Ini bahasa Sanskerta. A artinya adalah tidak, sementara gama itu artinya adalah kacau. Sehingga kemudian agama itu diartikan tidak kacau. Dari kata agama ini mengandung sebuah inspirasi bahwa orang yang beragama adalah orang yang hidupnya diharapkan tidak kacau. Meskipun secara implementatif dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita ada dan sering menyaksikan orang-orang yang justru menganut agama, tapi kemudian perilakunya tidak terpuji. Maka kita harus membedakan mana ajaran agama dan mana perilaku agama. Dalam konteks itu yang salah bukan agama, tapi perilaku keagamaan yang dia praktikkan. Dalam bahasa Inggris, agama itu disebut dengan religion. Sementara di dalam bahasa Latin, agama itu disebut dengan religare. Religion dan religare artinya adalah reconciliation. Proses perbaikan, proses rekonsiliasi, proses perdamaian, perjumpaan. Kepada siapa? Manusia kepada Tuhannya. Kemudian manusia kepada sesama manusia. Manusia kepada alam semesta. Dan manusia kepada dirinya sendiri. Jadi sesungguhnya agama itu mengajarkan agar seseorang itu sadar siapa penciptanya. Kemudian sadar selain dirinya juga ada orang lain yang hidup bersamanya di tengah masyarakat yang sama, hidup di planet yang sama, berada di bawah matahari yang sama, berada di dunia yang sama. Ini juga memberikan sebuah pelajaran agar manusia itu tidak boleh bersikap dan berpikir egoistik. Ego itu adalah diri. Egoistik itu mementingkan kepentingan dirinya sendiri tanpa orang lain. Agama juga menyadarkan seseorang bahwa dia hidup dalam sebuah lingkungan. Lingkungan itu kalau dalam konteks tasawuf juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berzikir kepada Allah, tapi model zikirnya itu tak mampu kita pahami. Kenapa? Karena mungkin salah satu variabelnya, faktornya, jiwa kita ini kotor, selalu tertutup dengan berbagai macam debu kemaksiatan, sehingga bahasa-bahasa yang sangat halus dari makhluk Allah selain manusia tak dapat kita tangkap secara baik. Maka
fiqhul bi'ah itu penting. Fikih lingkungan itu penting. Hubungan kita dengan alam semesta. Agama mengajarkan akan hal itu. Tuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dallati amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan konsekuensi atau akibat ulah tangan manusia ini kepada manusia agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka tidak membuang sampah sembarangan, kemudian membersihkan selokan, menjaga sungai agar tetap bersih, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak menebang pohon sembarangan. Ini bagian dari ajaran agama, di mana agama menekankan arti pentingnya agar manusia itu membangun relasi atau hubungan yang positif kepada alam semesta. Kalau manusia itu dalam tanda kutip menjadi atau bertindak sebagai pemerkosa alam semesta itu, maka alam pada akhirnya akan berbicara dengan mempergunakan bahasanya sendiri. Pada akhirnya akan kembali kerugiannya kepada manusia lewat datangnya tanah longsor, kemudian bencana alam, gempa bumi, banjir bandang, dan hal-hal yang demikian, dan itu merugikan manusia sendiri. Nah, kemudian agama juga mengajarkan kepada kita agar kita memahami diri sendiri. Ada sebuah ungkapan, man arofa nafsah arofa rabbah. Siapa yang memahami dirinya, pada hakikatnya dia memahami Tuhannya. Manusia itu adalah makhluk kemungkinan yang susah untuk ditebak. Kalau malaikat itu makhluk yang pasti benar. Kalau iblis itu makhluk yang pasti salah. Manusia itu berada di antara malaikat dan iblis. Di dalam dirinya berpotensi untuk menjadi iblis, bahkan lebih ganas lagi daripada iblis. Dan dia juga berpotensi menjadi malaikat yang lebih mulia. Itulah sebabnya mengapa pengelolaan alam semesta ini tidak diserahkan kepada malaikat yang terus-menerus bertasbih, atau kepada iblis yang terus-menerus berbuat kerusakan. Karena manusia itu memiliki dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan kanan, ada jalan kiri. Nah, manusia itu memilih jalan kanan atau jalan kiri. Di situ letaknya ujian. Di situ letaknya bagaimana manusia itu mempergunakan akal secara baik dan bijaksana. Nah, agama di dalam bahasa Arab disebut dengan din. Din itu satu akar kata dainon, yang artinya adalah hutang. Agama itu adalah hutang yang mesti kita tunaikan. Hutang kepada Tuhan, hutang kepada manusia, hutang kepada alam semesta, dan hutang kepada diri. Hutang itu wajib kita bayar. Mas Qarib lupa ini hadis atau sekedar sebuah adagium atau ungkapan. Al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Nah, agama ini merupakan hutang yang harus kita tunaikan. Dalam konteks 4 pilar itu, jangan sampai kita khianati. Kalau ini kita khianati, maka sampai akhir dari kehidupan kita akan merugikan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, kalau kita membaca berbagai macam pemikiran kontemporer pada saat ini, maka banyak sesungguhnya kritik terhadap agama. Di Indonesia misalnya, jumlah penduduknya ada 272 juta. Negara Indonesia adalah negara yang unik, bukan berdasarkan agama, tapi juga bukan berdasarkan sekularisme. Meskipun Indonesia itu
bukan negara yang berdasarkan agama, tapi setiap aspek kehidupan masyarakat sering terkait dan selalu terkait dengan agama. Bahkan di kartu tanda penduduk tercantum kolom agama. Tapi Indonesia ini juga bukan negara sekuler yang mencampakkan agama dari kehidupan publik. Yang lebih menarik lagi, ada sebuah departemen atau kementerian di Indonesia ini yang ngurusi persoalan agama, yaitu Kementerian Agama. Bahkan kalau kita lihat ideologi Pancasila, sila pertama menunjukkan betapa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius dengan sebuah kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya meskipun tak disebutkan dari Al-Quran, tapi sila pertama sampai kelima, spiritnya atau semangatnya itu justru inline, sejalan dengan nilai-nilai Quran. Karena memang perumus dari sila-sila Pancasila itu adalah para ulama kita yang tingkat pemahaman keislaman dan pengamalannya sangat bagus. Tapi harus kita pahami bahwa banyak orang yang mengkritik penganut agama di Indonesia ini sebagai orang-orang yang mencintai agama secara lisan, tapi kemudian lemah dalam tataran implementasi. Jumlah umat Islam di Indonesia 230-an juta. Tapi justru kemaksiatan, kemungkaran, kemudian kemiskinan, keterbelakangan dalam konteks pendidikan justru terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah umat Islam. Dan ini banyak dikritik oleh orang. Sehingga kemudian para pengkritik itu secara laten atau tersembunyi mencoba untuk meninggalkan agama-agama formal yang ada di Indonesia. Dan yang paling besar adalah agama Islam. Ini terbilang rasional karena jumlah umat Islam yang terbesar. Menurut sebuah data, ini bisa dicek secara mendalam, bahwa jumlah ateis di Indonesia itu sangat banyak. Bahkan ada sampai 3 juta orang. Kalau 3 juta orang, penduduk kota Medan itu 3 juta. Berarti kalau ateis di Indonesia itu dikumpulkan, itu sebanyak penduduk kota Medan. Sebagian besar itu mengatakan, kami meninggalkan agama kami, dalam konteks ini banyak yang Islam, banyak yang Hindu, banyak yang Buddha, banyak yang Katolik, dan banyak yang Protestan. Karena mereka kecewa dengan para penganut agama yang mampu untuk mempromosikan dan menjual harapan-harapan. Tapi kemudian harapan-harapan itu hanya sekedar harapan yang tak terimplementasi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kalau seandainya kita hijrah secara pemikiran, kita berkelana ke Timur Tengah, misalnya ke Arab Saudi, sebagai sebuah negara di mana Islam turun. Negeri para nabi, bahkan Nabi Ibrahim itu berdoa dengan sebuah penggalan kalimat, baladan amina, agar Timur Tengah itu, khususnya Arab Saudi, menjadi sebuah negara yang aman, kemudian makmur. Jumlah penganut ateis juga banyak. Jumlah penganut ateisme banyak. Bahkan dari tahun ke tahun itu bertambah. Variabelnya jelas, hampir sama secara substansial dengan yang ada di Indonesia. Mereka kecewa dengan para ulama. Kecewa dengan para pemuka agama. Yang dalam tanda kutip rajin dan rutin menjual kebenaran dan ajaran-ajaran agama.
tapi kemudian tak mampu mempraktikkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Di Indonesia kita kembali, jumlah penganut haji dan umroh setiap tahun bertambah. Bahkan travel, perjalanan haji dan umroh atau yang biasa kita kenal dengan wisata religius, itu menjual berbagai macam informasi ke tengah-tengah masyarakat. Berwisata, tapi religius. Setelah wisata atau sebelum wisata, melaksanakan umroh. Dan jumlahnya ribuan. Bahkan kuota haji dari Indonesia itu sangat terbatas. Tapi pada saat yang sama, yang sangat ironis dan miris, kemiskinan juga bertambah seiring pertambahan jumlah jamaah haji dan umroh itu. Secara logik tentu harus kita pikirkan, mestinya pada saat orang menunaikan haji dan umroh, secara rutin mereka itu membawa inspirasi haji dan umroh dalam konteks kehidupan individual dan semangatnya itu bisa mempengaruhi aktivitas di kehidupan publik. Haji dan umroh itu semangatnya adalah kepedulian sosial dan penyucian diri. Bagaimana para pelaksana haji dan umroh sepulang kembali ke tanah air itu bisa mendapatkan predikat yang disebut dengan haji atau umroh yang mabrur. Mabrur itu kan terambil dari akar kata albar, albir yang artinya kebajikan yang luas. Jadi haji mabrur atau umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sepulang pelaksananya ke tanah air, dia akan memberikan manfaat bagi diri dan orang lain. Bukan terjebak pada simbol-simbol tertentu. Pulang dari haji dan umroh yang berubah cuman pakaiannya, tapi bakhilnya tidak pernah berkurang. Sepulang haji dan umroh yang bertambah jenggotnya yang panjang, tapi kemudian tetap memutuskan hubungan silaturahim. Ada proposal dari Ortom untuk sebuah kegiatan, dia tolak mentah-mentah. Padahal dia termasuk orang yang kaya. Maka haji dan umrohnya ini tidak berdampak sosial. Sosial efeknya itu tidak ada. Maka harus dipahami bahwa berbagai macam jenis ibadah yang dilakukan di dalam Islam, yang kita praktekkan, muaranya adalah kepedulian sosial. Karena memang dari 6.666 ayat Al-Quran, sebagian besar bercerita terkait dengan persoalan kemanusiaan. Nah, jangan sampai peran dan fungsi sosial agama dalam konteks ini dipretelin. Mas Qorib pada saat ini masih berpikir, kemudian menganalisis. Jangan dikira orang yang setiap hari pergi ke masjid, setiap bulan melaksanakan umroh, itu jauh lebih soleh daripada komunitas penggali kubur yang pakainya selalu kotor dan dianggap remeh secara dalam konteks strata sosial oleh masyarakat secara luas. Boleh jadi yang dilakukannya itu ikhlas karena Allah dan makomnya di hadapan Allah jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang beribadah karena mengharapkan gegap gempita dan apresiasi dari masyarakat. Tidakkah misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Laki-laki dan perempuan yang mengerjakan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam kredit poin kepada dirinya. Ini harus menjadi sebuah catatan yang sangat penting. Maka lonceng kematian agama itu akan terjadi pada saat agama kita tempatkan pada konteks tertentu. Pengajian virtual pada saat ini berbicara tentang agama. Khutbah Jumat berbicara tentang agama. Kelahiran berbicara tentang agama. Perkawinan berbicara tentang agama. Kematian berbicara tentang agama. Tapi kok dalam konteks sosial, dalam konteks politik, dalam konteks ekonomi, dalam konteks berkebudayaan, dalam konteks membangun
pendidikan yang berkemajuan, agama kok tercabut dari mindset, nalar kita, dan praktek kehidupan kita sehari-hari. Nah, Mas Qorib melihat pada satu sisi secara substantif, agama di Indonesia itu diingatkan oleh lonceng kematian agama itu. Banyak indikatornya. Misalnya semakin rajin orang melaksanakan ibadah, semakin banyak rumah ibadah dibangun, dalam konteks ini adalah masjid. Kemaksiatan tumbuh di mana-mana. Bahkan terkadang pelakunya itu adalah orang-orang yang mengaku secara agamis sangat religius. Mestinya ketika orang yang menganut sebuah agama dipahami secara baik, dia memiliki tanggung jawab dan komit serta loyal untuk mempraktikkan nilai-nilai religiusitasnya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Maka Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Kulna, sahabat bertanya, pada siapa ya Rasulullah? Lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Nasihat di situ harus kita artikan dengan kesetiaan. Kepada siapa agama itu setia? Yang pertama, setia kepada Allah, loyal kepada Allah. Yang kedua, loyal kepada kitab Allah. Loyal kepada kitab Allah artinya tak sedetik pun Al-Quran kita tinggalkan. Tak ada waktu untuk tidak membaca Al-Quran. Artinya kita membaca Al-Quran setiap waktu, setiap kesempatan. Bapak, Ibu, adik-adik yang hadir di sini, kalau kita pergi ke tempat kerja atau melaksanakan aktivitas, di saat kita meninggalkan ponsel pintar kita, ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Begitulah hendaknya pada saat kita membangun hubungan dengan Al-Quran. Ada sesuatu yang hilang kalau seandainya kita tidak membaca Al-Quran. Nah, itulah loyalitas dan kesetiaan terhadap Al-Quran. Wali kitabihi, wali rasulihi, kemudian kepada Rasul. Wali a'immatil muslimina, dan kepada para pemimpin orang-orang muslim, wa ammatihim, dan kepada orang-orang yang dipimpin. Maka pimpinan cabang harus dipatuhi. Pimpinan cabang harus mematuhi pimpinan daerah. Pimpinan daerah harus mematuhi pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah Muhammadiyah harus mematuhi pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu yang disebut dengan nasihah atau loyalitas atau komitmen. Nah, untuk apa Islam ini diturunkan? Islam diturunkan itu sekali lagi, Mas Qorib sampaikan, untuk kepentingan manusia. Maka Imam Asy-Syatibi dalam Maqasidus Syariah itu menjelaskan, Islam itu diturunkan untuk menjaga jiwa, hibzun nafs, jiwa kita dijaga. Dengan agama ini jiwa kita terjaga. Kita boleh kagum dengan Jepang, boleh kagum dengan Korea Selatan yang maju secara ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mereka pekerja keras. Sehingga kiblat teknologi dunia itu tersedot pada kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada di Jepang. Bahkan sekarang orang-orang Jepang itu banyak yang tidak memiliki pembantu di dalam rumah tangganya. Mereka justru membeli robot-robot untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Maka robot-robot itu diberikan nama Melanie misalnya, kemudian Christine misalnya, dan seterusnya. Bahkan Mas Qorib mohon maaf harus menyampaikan kepada Bapak, Ibu, adik-adik semua. Bahkan di antara mereka sudah tidak membutuhkan prinsip berkeluarga. Mereka tidak butuh lagi pasangan hidup. Karena teknologi yang ada di Jepang dan Korea itu memungkinkan
seseorang itu membeli pasangan hidup dari jenis boneka. Akhirnya mereka menikah dengan boneka. Bahkan ada yang menikah dengan kartun yang dia ciptakan sendiri. Kenapa? Karena mereka maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi tercabut dari religiusitas, dari keagamaan. Dalam konteks Islam, agama diturunkan untuk hifzun nafs, menjaga jiwa. Akhirnya tak sedikit orang-orang Korea Selatan dan orang-orang Jepang yang melakukan bunuh diri karena hidupnya mengalami disorientasi. Tak ada arah. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka capai, apa yang mereka cita-citakan, mereka tidak tahu lagi what to do next, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hidup ini hampa, hanya sebatas urusan material saja. Maka entitas manusia di dalam Islam itu ada dua. Yang pertama adalah lahir dan yang kedua adalah batin. Orang yang kaya lahir dan miskin batin sama buruknya dengan orang yang kaya batin tapi miskin lahirnya. Maka dalam konteks itu ini disebut dengan moderasi, harus berimbang keduanya, atau wasatiyah, pertengahan. Nah kemudian agama diturunkan itu untuk hifzul mal, menjaga harta. Tidak seperti negara-negara komunis, di mana harta benda itu dimiliki oleh negara. Setiap orang pribadi tak boleh menjadi kaya. Tapi pada akhirnya terjadi kekayaan dan penumpukan harta bagi para pejabat negara. Contohnya misalnya di Cina, kemudian di Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Jong-un. Cina sendiri meskipun negara komunis, tapi prakteknya tidak komunis. Cina itu kabarnya sekarang sudah menjadi negara kapitalis, di mana setiap orang itu bisa menjadi kaya raya, menguasai berbagai macam aset. Bapak, Ibu, adik-adik, kalau pernah mendengar bisnis online dan virtual yang sangat besar Alibaba, itu milik orang Cina. Dan kita mempergunakan itu, tapi itu milik kapitalis. Dalam Islam agama mengajarkan kepemilikan harta benda boleh, nggak masalah. Orang-orang kaya itu persilakan untuk menjadi kaya, tapi ingat, di dalam kekayaan yang dimiliki ada hak orang lain yang mesti ditunaikan. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Itu surah Al-Hasyr, kalau Mas Karim nggak keliru, nanti bisa dicek. Agar jangan harta benda itu beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Itulah tujuan diturunkannya syariat. Islam itu dari Allah, tapi kemudian untuk kepentingan manusia. Islam itu mengatur hubungan antar umat manusia. Yang kaya harus memperhatikan yang miskin. Yang miskin itu harus tahu diri. Jangan sampai terus-menerus menjadi miskin. Kemiskinan ini kan ada dua. Yang pertama kemiskinan mental. Dan yang kedua adalah kemiskinan struktural. Yang paling parah ini menurut Mas Qorib adalah miskin mental. Kendati pun ada kesempatan, kemudian ada pekerjaan yang diberikan kepadanya, tapi kalau mentalitasnya miskin, dia akan selalu menadahkan tangan di bawah tangan orang lain. Mentalnya sakit. Yang kedua adalah kemiskinan struktural. Dia bekerja dengan giat, tapi tak pernah diberikan kesempatan oleh para penguasa. Maka ahli syariati membedakan antara kaum du'afa dan mustad'afin. Du'afa itu adalah miskin budaya, suka mengemis. Maka di tengah-tengah kita ini ada saja orang-orang yang mobilnya 2 di rumah, tapi masih suka dia meminta orang lain, meminta harta dari orang lain. Ini sebenarnya yang miskin itu bukan secara material, tapi dia mengalami kemiskinan mentalitas.
Ada juga orang-orang yang sebenarnya secara material sangat lemah, tapi dia tidak mau meminta. Dia tetap berusaha sesuai dengan kesanggupannya, meskipun dia mendapatkan rezeki sedikit demi sedikit. Ini sebenarnya hakikat dari orang yang kaya seperti ini. Dan yang kedua, kata Murtada Mutahari adalah mustad'afin. Orang-orang yang sebenarnya punya mentalitas yang sangat bagus. Tapi karena dipenjara oleh sebuah sistem politik yang keras, maka dia tidak dapat bergerak dan dia menjadi miskin dalam hal ini. Dalam Al-Quran surah Al-Balad, surah yang ke-90, Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ mengingatkan kepada kita betapa agama yang kita anut, yaitu Islam, harus betul-betul difungsikan sebagai sarana pencerahan dan way out. Pemecah masalah, problem solver di tengah-tengah masyarakat dan mengatasi berbagai macam problem sosial. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghobah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrobah. Dalam Quran surah Al-Balad itu, kita potong saja artinya. Tidakkah manusia itu mendaki bukit perjuangan? Apakah bukit perjuangan itu? Membebaskan budak dari perbudakan. Ayat ini diturunkan di tengah budaya masyarakat Arab yang ketika itu masih mengenal dan akrab dengan perbudakan. Perbudakan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran bukan untuk mengekalkan tradisi perbudakan itu, tapi untuk menunjukkan bahwa Al-Quran secara perlahan dan berproses menghapuskan perbudakan itu. Kalau dalam konteks masyarakat Labura dan masyarakat Medan, budak itu tidak ada. Tapi perbudakan budaya ada. Misalnya ada orang kaya yang di dalamnya ada asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga yang bekerja dengan keras, tapi kemudian keringatnya sudah kering, tidak dibayar. Seperti TKW kita di luar negeri itu, dalam tanda kutip, pemikiran dan tenaganya sudah habis membantu tuannya, tapi kemudian dia tidak dibayar dengan baik. Ini sebenarnya perbudakan. Di sebuah lembaga pendidikan misalnya, ketika para guru mengajar, dituntut dengan berbagai macam regulasi akademik, tapi kemudian guru dibayar di bawah UMR, upah minimum rata-rata. Ini model perbudakan baru sebenarnya, kalau menurut Mas Qorib. Sebaliknya begitu juga, sekolah dituntut untuk memberikan berbagai macam hak kepada guru, tapi guru tidak memberikan pelayanan terbaik untuk institusi sekolah. Ini juga perbudakan dari guru kepada institusi pendidikan itu. Maka sebenarnya ini harus ada hubungan resiprokal, hubungan simbiosis mutualisme, saling mendukung. Guru memberikan kewajiban yang terbaik untuk sekolah, sekolah kemudian memberikan hak kepada guru dengan bagus. Maka sebenarnya profesi yang paling susah dimasuki di Finlandia, di Denmark, kemudian di New Zealand adalah guru. Orang menjadi politisi mudah, orang menjadi ASN, aparatur sipil negara atau pegawai negeri sangat mudah. Tapi orang susah menjadi guru di sana. Guru itu kan gu, artinya kegelapan. Ru itu menghilangkan. Guru artinya menghilangkan kegelapan. Guru itu adalah digugu dan ditiru. Dalam bahasa Arab disebut dengan mudarris. Mudarris itu
orang yang mengembangkan berbagai macam potensi. Nah, pendidikan dalam bahasa Arab juga disebut dengan tarbiyah. Nah, tarbiyah itu artinya menutup atau menghilangkan kegelapan menuju kepada sesuatu yang terang benderang. Atau mu'allim, transfer ilmu pengetahuan. Apakah bukit yang mendaki itu? Yaitu membebaskan budak dari perbudakan. Kemudian membantu orang-orang yang miskin, membantu orang-orang yang lemah. Jelas di dalam Al-Quran itu surah Al-Balad bahwa agama itu diturunkan. Keislaman kita itu akan menjadi sebuah keislaman yang bagus ketika keislaman kita memberikan manfaat kepada orang lain. Sebaliknya keislaman kita tidak akan menjadi sebuah religiusitas yang bagus pada saat keislaman itu hanya untuk pribadi kita, bersikap egoistik dan tak peduli dengan orang lain. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tidak peduli. Ada kemiskinan, kemudian ada anak-anak yatim, ada ketimpangan sosial. Tak kita pedulikan. Padahal Al-Quran memberikan inspirasi secara jelas. Sebagai yang Mas Qorib sampaikan tadi kepada kita semua. Dakilah bukit perjuangan itu. Bebaskan budak dari perbudakan. Hilangkan rasa lapar, hilangkan rasa haus. Bantu orang-orang miskin, bantu anak-anak yatim, bantu kaum du'afa. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari kita semua di tengah orang-orang yang berjamaah, kita nggak ada. Allah mencari kita di tengah orang-orang yang belajar, kita nggak ada. Allah mencari kita di tengah orang-orang yang mengkaji Al-Quran, nggak ada. Allah mencari kita di tengah orang-orang yang selalu menyantuni anak yatim dan orang-orang miskin juga nggak ada. Lalu pertanyaannya, di mana Allah akan menjumpai dan mencari kita itu? Maka dalam sebuah hadits qudsi itu ini bisa dicek nanti kualitas hadisnya. Dahulu aku lapar, kalian tidak memberi makan kepadaku. Dahulu aku telanjang, kalian tidak memberi pakaian kepadaku. Lalu manusia itu bertanya, ya Allah, Engkau maha agung, maha kaya. Bagaimana kami akan memberikan makan kepadamu sementara Engkau adalah pemberi makan? Bagaimana kami akan memberikan pakaian kepadamu sementara Engkau maha kaya? Lalu Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu, sekiranya pada saat hidup di dunia, kalian memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, artinya kalian sudah memberikan makanan kepadaku. Seandainya kalian memberikan pakaian kepada orang-orang yang telanjang, artinya kalian memberikan pakaian kepadaku. Inilah hakikat dari Islam itu. Maka kesolehan ada dua. Yang pertama kesolehan individual dan yang kedua adalah kesolehan sosial. Yang lebih dominan di Indonesia pada saat ini adalah kesolehan individual. Maka seorang ayah dan seorang ibu pada saat memilih calon menantu, standarisasinya yang rajin sholat, rajin puasa. Kalau bagi Mas Qorib sekarang tidak. Bagi Mas Qorib, pilihlah calon menantu yang suka bantu orang lain. Di mana ada masjid yang sedang dibangun, dia turut serta membangun di situ. Minimal pemikirannya. Carilah menantu yang aktif di organisasi otonom, yang selalu menggerakkan masyarakat menuju kepada kebajikan. Carilah menantu yang memiliki filosofi menjadi jalan setapak. Tapi jalan setapak itu yang bisa mengantarkan orang menuju berbagai macam kearifan dan kebajikan. Untuk menjadi orang yang jujur, 5 tahun belum tentu berhasil. Untuk menjadi orang disiplin, 5 tahun belum tentu berhasil. Untuk menjadi orang yang pintar membangun jaringan, santun dalam berucap, 10 tahun belum berhasil. Tapi untuk ngajarin orang sholat 3 bulan saja sudah bisa. Makanya kepada semua Mas Qorib tegaskan di sini, ada 3 kunci keberhasilan yang tak boleh ditinggal oleh pimpinan cabang ini. Yang pertama adalah jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga pintar bergaul. 3 modal ini akan menentukan diri kita di masa yang akan datang. Kita dipakai oleh orang atau tidak.
Dan itu semua ajaran agama yang berdimensi sosial. Bagus kalau seandainya kita sholatnya tak pernah tinggal. As-sholatu aimaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Waman hadamaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat, dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, dia meninggalkan agama. Tapi sholat yang bagaimana? Bukan sholat seperti yang kita laksanakan selama ini. Di mana rukuk dan sujud kita kerjakan, tapi utang nggak dikembalikan. Di mana rukuk dan sujud kita lakukan, tapi kita masih memutuskan hubungan silaturahim. Orang yang betul-betul menegakkan sholat dan sholat itu menjadi tiang agama adalah orang yang mendirikan sholat secara ritual. Tapi kemudian dia memaknakan sholat itu secara baik dan diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kata Profesor Haidar Nasir, kita bangsa Indonesia khususnya umat Islam ini kaya Al-Quran, kaya hadis, nggak kurang. Tapi miskin implementasi. Kadang dalam satu jamaah di pengajian, lutut kita bersentuhan tapi berjauhan batinnya. Ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita. Nah kemudian kita buka misalnya dalam Al-Quran surah Al-Ma'un yang sangat kita kenal itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia orang yang menghari anak yatim. Dan anak yatim ini kan orang-orang miskin ini, kaum du'afa. Wala yahutu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka mulai sekarang, Bapak Ibu, adik-adik, harus kita pahami bahwa keislaman yang kita pahami, keislaman yang kita anut dalam batin ini, itu harus mencerahkan dalam kehidupan sehari-hari. Keislaman kita harus bermakna, jangan bersifat individualis. Jadilah orang-orang yang dibutuhkan oleh orang banyak. Di mana pada saat kita tidak hadir, orang lain rindu. Pada saat kita hadir, orang lain membutuhkan. Bukan sebaliknya menjadi satu sosok yang datangnya tidak menggenapkan dan perginya tidak mengurangi. Jangan menjadi orang yang tidak datang, disyukurin orang, datang orang lain malah merasa terbebani dalam konteks itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Pengajian kita itu yang tadi disampaikan oleh protokol sudah berapa kali kita laksanakan. Ini harus kita acungi jempol. Tapi nggak boleh berhenti pada tataran normatif dan hanya singgah di nalar, disimpan di file-file akal dan otak kita. Tapi kemudian tercerai dalam konteks kehidupan individual dan kehidupan publik kita. Kita sekarang miskin dalam implementasi publik, miskin dalam implementasi kolektif. Maka masing-masing kita harus memiliki sebuah ikhtiar yang sangat kuat dan tak kenal lelah, agar bagaimana masing-masing kita itu menjadi duta-duta kebajikan. Tak usah kita menghabiskan energi untuk memikirkan orang lain. Nggak ada gunanya. Lebih bagus kita memikirkan diri kita, kita sibuk dengan diri kita untuk melakukan berbagai macam kebajikan. Mas Qorib ada menulis sebuah status itu di media sosial. Coba tengok media sosial Mas Qorib. Misalnya Instagram atau Facebook itu tak pernah yang macam-macam Mas Qorib tulis itu. Biasanya sangat terkait dengan persoalan gerakan pencerahan. Ada sebuah puisi yang Mas Qorib tulis dan kutip dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Judulnya adalah Aku Harus Bagaimana. Kira-kira isinya begini. Hidup ini terlalu singkat kalau hanya digunakan untuk melihat orang lain. Mencemburui orang lain, memaki orang lain, mencurigai orang lain, memfitnah orang lain, memutuskan hubungan kepada orang lain. Seolah-olah diri kita sebagai orang yang paling suci dan orang yang paling benar, kata Kiai Haji Mustafa Bisri. Seolah-olah kita sudah berbuat apapun dalam kehidupan ini, tapi kenyataannya kita belum berbuat apa-apa, kata Kiai Mustafa Bisri itu. Ini harus menjadi renungan. Maka selain kita membaca, Bapak, Ibu, adik-adik, kita juga harus merenung. Ini coba Mas Qorib tengokkan kepada kita semua ya. Nih,
Ini di belakang Mas Korib ini buku-buku tuh, ada berapa lemari buku itu. Maka jangan pernah kita jangan pernah kita malas untuk membaca. Kalau kita malas untuk membaca, maka sesungguhnya itu kiamat. Apalagi kalau guru malas membaca. Ini Mas Korib tunjukkan kepada kita buku-buku Mas Korib ya. Sebentar nih. Untuk memotivasi kita semua nih. Ini buku-buku Mas Korib ini berapa lemari itu ada. Tuh. Itu buku-buku semua itu. Itu buku-buku tentang kemuhammadiyahan itu semua, satu lemari itu. Ada berapa puluh juta Mas Korib habiskan untuk membeli buku itu. Jadi nanti para sahabat kemudian adik-adik yang datang ke rumah Mas Korib nggak ada kursi di sini, paling cuma tikar. Itu pun tikar yang baru Mas Korib selesaikan kreditnya bulan kemarin. Sebagian besar terkait dengan persoalan buku. Jadi otak kita yang harus kita isi. Kita harus punya tanggung jawab moral yang besar dalam membangun umat ini. Agar jangan kita berpikir terkait dengan persoalan kemiskinan dan kaum du'afa saja. Yang terpenting adalah agar kita tidak menjadi bagian dari orang du'afa. Du'afa pemikiran itu penting. Du'afa moral itu penting. Bukan du'afa material saja. Adik-adik, Bapak Ibu yang guru di sini, jangan hanya berpikir terkait dengan persoalan sertifikasi. Kalau berpikir masalah sertifikasi, dapat sertifikasi setiap 3 bulan sekali itu digunakan untuk beli handphone, digunakan untuk ganti sepeda motor, dibelikan rumah, apalagi ditambah tangga, rumah tangga jadinya. Ini agak repot yang seperti ini. Maka kalau dapat sertifikasi, belilah kehidupan, kumpulkan duit studi banding, pergi ke Jawa misalnya, atau pergi ke Jawa Timur, ke Surabaya. Di sana ada sekolah Muhammadiyah yang sangat tinggi, ada Aula Air Fahrudin, dan itu dibangun di bekas lokalisasi pelacuran agar menjadi gerakan pencerahan yang ada di sana. Sekali-kali misalnya pergi ke Malaysia, pergi ke Thailand, pergi ke Singapura, agar wawasan itu terbuka. Enggak lahirnya di Labura, sekolahnya di Labura, kemudian tunangannya di Aek Kanopan, menikahnya di Aek Kanopan. Cuman di situ aja. Ke Medan itu nggak pernah, kecuali berobat ke rumah sakit Adam Malik. Sedih kita yang seperti ini. Maka harus keluar, harus terbuka wawasan kita. Hijrah secara fisik itu sudah tidak mungkin, sulit kita lakukan. Yang memungkinkan adalah hijrah pemikiran. Lewat diskusi, lewat dialog seperti ini, lewat membaca buku. Hijratul fikr. Maka silatul fikr itu penting. Silatur menghubungkan pemikiran-pemikiran dan seterusnya. Maka Mas Korib sebenarnya merasa berbahagia pada malam hari ini diminta untuk mengisi pengajian secara virtual. Dan ini harus kita manfaatkan secara baik. Tapi jangan sampai berhenti sampai di sini. Harus terus-menerus kita laksanakan. Kalau bisa ada notulen. Apa yang disampaikan oleh Ustadz itu ditranskripkan. Sehingga nanti pada pertemuan ke-12 itu sudah bisa menjadi buku. Mas Korib disekolahkan oleh Muhammadiyah. Dari Sanawiyah di Muhammadiyah, Aliyah di Muhammadiyah. Kemudian S1-nya di Muhammadiyah. S3-nya dikuliahkan oleh Muhammadiyah. Sekarang mengabdi di Muhammadiyah. Menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah. Mas Korib lahir dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lahir dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Lahir dari Pemuda Muhammadiyah. Sekarang menjadi Muhammadiyah. Hanya Nasyatul Aisyah. Mas Korib nggak pernah, dan Aisyah itu nggak pernah. Maka Mas Korib bertanggung jawab untuk terus mencerahkan kepada masyarakat. Nah, agama mesti kita perankan secara baik. Kalau kita lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya, keunggulan beliau diantaranya adalah mampu melakukan institusionalisasi terhadap Al-Quran itu. Quran bicara masalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Kiai Dahlan mendirikan sekolah. Quran bicara masalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin, Kiai Dahlan itu mendirikan panti asuhan. Sehingga kemudian agama betul-betul tidak tercabut dari aktivitas masyarakat. Apa problem dari masyarakat? Agama harus turun tak hanya sekedar memberikan dukungan spirit atau moralitas. Tapi agama juga mencarikan jalan keluar. Sebagai problem solver. Bukan sebagai masalah itu sendiri. Selama ini kan kita lihat dalam beberapa konteks agama itu malah berubah menjadi masalah tersendiri. Terlalu emosi dalam beragama, akhirnya kontraproduktif dengan ajaran agama itu. Coba kita lihatlah, tonton film Sang Pencerah dari Kiai Dahlan itu.
menyampaikan agama itu seperti bermain alat musik. Semakin canggih dan semakin ahli orang yang memainkannya, semakin enak telinga kita mendengarkannya. Sementara bagi orang-orang awam dalam memainkan alat musik, pada saat kita mendengarkannya, seperti peka telinga kita pada saat mendengarkan permainan alat musik itu. Coba dengarkan lagu Koes Plus misalnya, kemudian dengarkan lagu Dewa 19 dari Ahmad Dhani, dengarkan lagu Scorpion, dengarkan lagu The Cranberries, Ode to My Family itu. Kemudian dengarkan lagu dari Rod Stewart, dengarkan lagu dari Rod Stewart, dengarkan lagu dari Celine Dion itu, enak-enak sekali itu. Mas Kori senang itu. Meskipun bahasa Inggris Mas Kori bahasa Inggris kejawen yang banyak campur Jawanya, tapi kalau dengar-dengar lagu barat senang juga Mas Kori itu. Banyak pesan-pesan moral. Kemudian Wind of Change dari Scorpion itu, When the Smoke is Going Down, indah-indah betul itu. Dari Nika Ardila, Inka Christie, enak. Seperti itulah kita menyampaikan agama. Sehingga menyentuh, kemudian orang khusyuk dalam beragama itu, hanya sekedar khusyuk, tapi juga membuat perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat itu. Itulah peran sosial agama sehingga bisa mengentaskan kemiskinan. Nah, Islam itu akan menjadi produktif dan solutif berada di tangan orang-orang yang memang betul-betul mencerahkan. Ini dulu yang Mas Kori sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan nggak ada yang tidur ya. Nggak ada yang tidur karena sudah hampir 1 jam tuh Mas Kori berceramah kepada kita. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kembalikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, itu monggo untuk dipersilahkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena pimpinan cabang tak menyiapkan air minum, maka Mas Kori menyiapkan air minum sendiri. Silakan dinikmati secara virtual ya. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsira. Mas Korib udah membantu mencerahkan kita bersama keluarga besar di Muhammadiyah Cabang Ekonopan ini. Alhamdulillah banyak sekali motivasi yang disampaikan oleh Mas Korib terkait dengan khazanah keilmuan, mulai dari antar benua sampai kira kita disadarkan kita begitu dekat sebenarnya hanya di kitab Allah itu, di Al-Quran. Semua udah dibahas di situ. Ada beberapa pesan tadi yang disampaikan oleh Mas Korib. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu sekalian yang ingin mendiskusikan tentang persoalan yang disampaikan oleh Mas Korib. Kita boleh diskusi. Saya silakan untuk beberapa pertanyaan. Baik. Mungkin dari pimpinan cabang Muhammadiyah Ekonopan, Bapak Aminurlah, kenapa ada mungkin yang ingin ditambahkan, disampaikan, atau mungkin ditanyakan dalam kesempatan kali ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu, kangen juga Bang. Allahu Akbar. Iya. Kangen Ustaz. Kangen Kami lah. di sini kangen kali Ustaz. Amin. Iya ini sangat luar biasa nih pengajian malam hari ini. Wejangan dari Ustaz sangat menginspirasi, menggugah. Amin ya Rob. Mas Kori pikir tidur tadi semua. Allah. Terkait dengan judul yang disampaikan, isi yang luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz, tinggal implementasi nih Ustadz ya yang perlu dilakukan oleh umat Islam. Islam agama yang sempurna. Memang implementasinya karena aminu wa amilu sholihat itu saling terkait, dan beberapa ayat tadi ini luar biasa lah. Saya sangat terharu pada malam hari ini, tergugah dan kayaknya nambah imun, semangat untuk berorganisasi. Yang belakang ini memang agak lemah Ustadz, karena memang mungkin karena COVID ini tataran tatap muka itu kurang, sehingga diskusi-diskusi ini
sebatas bicara aja di apa di media seperti ini, dan implementasinya sangat minim, sehingga banyak hal-hal yang kita harapkan bisa Islam itu bermanfaat bagi umat, agama itu sebagai solusi, namun sebaliknya yang kita dapat. Namun itu sebenarnya karena minimnya atau kurangnya ilmu kita juga, Ustaz. Kami menyadari cabang Aekonopan sangat minim dengan ilmu dan butuh nasihat terus dari para ulama, para ustadz kita, terkhusus bapak kita pimpinan di daerah, di wilayah, bahkan di lingkungan kita, sekitar kita, memberikan masukan-masukan. Dan ini yang saat ini agak hilang lah. Dan alhamdulillah tadi telah mendapat pencerahan dari Ustadz. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari Ustadz pada malam hari ini sedikit demi sedikit bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau sebuah pertanyaan? Dari Pak Kholik Alwi biasanya ada nih Pak Kholik. Kayaknya udah jelas ya. Ya. Kayaknya udah jelas. Menarik ini salah satu pengajian yang tidak ada pertanyaan, dan itu indikasi materinya bisa dipahami dengan baik. Insya Allah. Baik, ya mungkin karena materi tadi yang disampaikan oleh Mas Korib itu cukup luas gitu kan. Mungkin bagi kita yang awam sudah terlalu jauh mungkin dari jenjang akademisi itu, kita merasa bahwa kita minim informasi tentang itu, Mas Korib. Jadi alhamdulillah Mas Korib, hadirnya Mas Korib hari ini bisa mencerahkan kita, bisa menggugah, sekaligus juga memotivasi kita yang ada di sini untuk bisa berkontribusi lewat Muhammadiyah sendiri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat bagi kami di sini dalam memajukan persyarikatan dan tidak melupakan sebenarnya orang-orang di sekitar kita. Ya, tidak fokus pada diri kita. Bahkan yang tadi kita sampaikan dalam judul kali ini, bagaimana sebenarnya kita menggunakan peran kita dalam sisi keagamaan untuk mengentaskan kemiskinan. Jangan fokus pada diri sendiri, juga bisa melihat orang di sekitar kita. Kiranya itu yang mungkin dapat kita sajikan malam hari ini, Bapak Ibu. Kira-kira kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa tutup pengajian malam hari ini. Dari Mas Korib sendiri ada penutup kiranya Mas Korib? Ya, Mas Korib senantiasa, kalau seandainya tidak berbenturan, Mas Korib tidak berbenturan waktu, Mas Korib siap untuk diminta dalam rangka turut serta memberikan pencerahan kepada masyarakat secara virtual. Karena masing-masing kita mesti memiliki sebuah kewajiban dan tanggung jawab apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat. Karena mumpung kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita melakukan kebajikan meskipun sedikit. Meskipun hanya sebesar biji sawi, tapi ingat itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak semua di antara kita bisa menjadi ketua cabang. Tak semua di antara kita bisa menjadi sekretaris cabang. Bisa menjadi dekan, bisa menjadi rektor, tak semua bisa menjadi itu. Tapi masing-masing kita berpotensi untuk menjadi jalan setapak yang mengantarkan setiap orang menuju pada kebajikan. Itu yang paling penting. Terima kasih. Wow. Masya Allah. Alhamdulillah, closingnya benar-benar mengikat ini, Mas Korib. Benar-benar menyentuh, mengingatkan kembali. Ini menjadi penyemangat bagi kami di sini. Insya Allah kami doakan Mas Korib selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan. Dan amin ya Rabb. Melaksanakan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, demikian mungkin pengajian malam hari ini kita tutup dengan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu